Percaya atau tidak, sangat mudah bagi Tuhan membuat kita tidak ada malam ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Sangat mudah baginya untuk membuat kita semua tidak ada di sini malam ini. Tapi kita bertanya, kenapa kita masih ada? Apakah kita lebih baik dari kerabat atau kenalan kita yang sudah meninggal 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu? Belum tentu. Bisa saja kita lebih jahat. Hanya dia sedang kasih waktu supaya kita bertobat. Itu yang pertama. Amen. Makanya ada ayat bilang begini, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat, bukan kesempatan bikin dosa. Roma 2 ayat 4, perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Yap. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Ada orang yang sudah tambah umur, minta maaf kalau di kawan-kawan saya tidak tahu. Ada di daerah lain, so tambah tua, masih piara perempuan. Aduh, asal dia dinas keluar ke Jakarta, di hotel tuh pasti pijat refleksi. Dan kalau so pijat-pijat nih kan nanti ujung-ujungnya plus-plus. Aduh, so tua-tua begitu. Mendingan ikut paduan suara lansia. Amin. Tidak usah bikin aneh-aneh. Ada opa-opa saya tahu pergi ke tempat pelacuran, overdosis obat kuat. Katanya telur madu kunyit apa mati. Telur madu ke kunyit ke. Segala macam dia sok pakai. Lalu ditanya kepada itu. Lalu serius ini saya sudah ketemu kasus banyak, saya tidak sebut daerah ya. Lalu tanya kepada perempuan, minta maaf, kepada PSK itu, kamu ngapain? Kata cewek itu, saya belum ngapa-ngapain udah mati dia. Saya belum ngapa-ngapain, baru hanya kasih dia minum mati. Saudaraku, kenapa kita masih ada malam ini? Bisa jadi kita lebih jahat, tapi Tuhan mau kita bertobat. Makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15, Tuhan bilang begini melalui Simon Petrus, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Perhatikan ayat ini, bagian A saja, 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin. Sampai di situ. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan beroleh selamat. Saya harap khotbah saya di malam pertama ini jangan dimasuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Pastikan hati kita bukan tanah berbatu-batu, bukan tanah di pinggir jalan, bukan tanah semak duri. Pastikan hati kita tanah yang subur. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Benih-benih ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah banyak, berbuah manis untuk kemuliaan nama Allah. Kenapa kita masih ada? Yang kedua, agenda Tuhan belum selesai. Allah mau pakai kita semua. Amin. Bukan hanya untuk kita bertobat. Allah mau pakai melalui kita yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, pengampunan, kelepasan, berkat atau mujizat. Kita dipakai untuk jadi saluran berkat. Puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesekian kali Tuhan bawa saya di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara juga, untuk berbagi berkat melalui firman Tuhan. Dan malam ini ada di desa Kawangkoan Kalawat ya, desa Kawangkoan, kecamatan Kalawat. Haleluya, itu luar biasa. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena rencana Tuhan yang indah. Saya ketemu dengan Pastor Frans dan Pastor Dian dengan komunikasi kurang lebih 2 bulan lalu untuk kegiatan di Singapura dan di tempat ini. Sungguh itu anugerah Tuhan yang luar biasa.
Jadi ini perjalanan panjang. Saya dan istri tinggalkan 4 orang anak di NTT karena kami harus berangkat ke Surabaya untuk wisuda magister teologi kami berdua, dan kemudian lanjut ke Singapura, dan hari ini di sini untuk beberapa hari ke depan, lalu baru kembali ke Kupang. Jadi mungkin 1 minggu lebih berpisah dengan anak-anak. Kami sudah dikaruniakan 4 orang putra. Yang pertama 13 tahun, yang kedua 11 tahun, yang ketiga 9 tahun, dan yang terakhir baru 3 tahun menuju 4 tahun. Tapi kami di hotel, kami komunikasi, cek satu-satu semua, karena ya anak-anak saya dikuatkan oleh Tuhan untuk menerima kenyataan bahwa orang tua mereka adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus yang harus diutus ke sana kemari untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu atur segala sesuatu begitu indah, seperti kesaksian Pastor Dian tadi, sehingga kami juga tahu kapan pelayanan, kapan quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Terutama juga adalah jemaat milik Kristus. Dan bagi kami kalau bicara jemaat milik Kristus, saya pribadi, saya ikut Alkitab bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gereja. Amin. Di dunia ini kita perlu berorganisasi. Kita ada di sinode masing-masing demi keteraturan, supaya kalau anak mau kawin ada yang urus, ya toh. Kalau meninggal jangan gereja baku rampas jemaat. Begitu kan? Jadi kita bersaudara semua, amin. Kita pandang dari gereja mana, asal kita berdiri atas firman Tuhan Yesus Kristus. Saya sendiri dari GSJA, Bapak Ibu terkasih, tapi saya bermitra dengan GBI, saya bermitra dengan GPDI, dengan GEMIM, dengan berbagai gereja. Kemarin 1 bulan lalu atau lebih, saya ada di Kalait, saudara-saudara. Kalait ini perbatasan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Di sana itu menarik, saya kaget bin ajaib di Kalait, karena di sana gereja GPDI membangun, jemaat di Gemim bakumpul doi. Saya kaget. Sebaliknya di Gemim mau bangun konsistori, semua GPDI, GBI umumkan di gereja masing-masing, bakumpul tuh doi, bawa ke Gemim. Sebaliknya dari Gemim kumpul doi, bawa ke GPDI, bawa ke GBI. Kalau ada pembangunan demi rumah Tuhan. Waktu itu saya dan istri ada di Kalait, ini boleh dikonfirmasi, orang Kalait tahu. Itu ulang tahun Kalait ke 1 abad. 100 tahun Kalait, saudara-saudara. Kurang lebih 4-5 jam dari kota Manado. Saya diberkati sekali, dan memang ini saatnya gereja Tuhan orang bersatu. Amin. Sebab Yesus berdoa dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 itu ayat 20 dan ayat 21, Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid bersatu, dan Yesus juga berdoa supaya orang-orang yang dimenangkan oleh pemberitaan murid-murid juga menjadi satu. Siapa mereka? Ya termasuk kita. Karena orang-orang yang dituai melalui pemberitaan Injil Kristus dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, sampai hari ini, sampai seterusnya, sampai kiamat nanti entah kapan. Tapi pokoknya sebelum kiamat, Injil harus tetap diberitakan. Amen. Dan Yesus bilang, kalau semua orang sudah dengar Injil, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amen. Makanya saya bersyukur ketemu mitra seperti Pastor Frans dan Pastor Dian, 2 senior hamba Tuhan yang punya hati penginjilan luar biasa. Dan itu membakar saya yang masih muda. Saya 43 tahun, istri 42 tahun. Saya sudah jadi pengkhotbah dari usia 18 tahun. Berkhotbah terus sampai hari ini masih berkhotbah. Dan ini adalah satu anugerah besar, bisa melayani Tuhan dan menyerukan supaya gereja-gereja Tuhan bergandeng tangan. Amin. Mari dengarkan dulu Yohanes 17 itu ya, ayat 20 dan 21. Ayat 20 berkata begini.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Ya. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan murid-murid, dan tentunya semua pemberita Injil dari gereja manapun, asal beritakan Injil dengan jujur, beritakan Injil dengan tulus, beritakan Injil dengan lurus. Saya percaya roh Pentakosta itu ada dalam diri kita. Amin. Terus, Supaya mereka semua menjadi satu, Amin. sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, Haleluya. dan aku di dalam Engkau. supaya apa? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia lihat, dunia tahu ketika gereja bersatu. Itu dahsyat luar biasa. Pemazmur dalam Mazmur 133 mengatakan, di mana ada kerukunan, di mana ada persaudaraan, kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Kalau kita di kawangoan ini, kawang-kawan ini, haleluya. Kok dia pun nama mirip-mirip semua. Kawan-kawan ini bersatu, tidak ada yang mustahil. Amin. Bukan kawan-kawan yang mengejar berkat, berkat yang kejar-kejar kawan-kawan. Dan kita rindu desa ini, kecamatan ini bawa dampak luar biasa, bukan saja bagi Sulawesi Utara, bahkan seluruh Sulawesi, seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. 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 Itu kan kerinduan kita. Maka saya bersyukur sekali ada di tengah saudara-saudara seiman, ya, darah Minahasa yang datang di darat NTT. Amin. Mau darah Timur, darah Kupang, darah NTT, atau darah Minahasa, tidak peduli. Dalam darah Yesus kita semua keluarga. Kita dibayar oleh darah yang mahal, yang menjadikan kita semua satu keluarga besar, ya, keluarga kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi kita memang mempersatukan kita semua menjadi family kingdom of God. Amin. Menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, menarik, saudara-saudara, saya dikasih tema yang menarik untuk beberapa hari kegiatan di Kawangkoan ini, saudara-saudara, yaitu terpilih dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dan dari ayat ini kita akan menemukan satu tema yang menarik, ya, di bawah kegiatan Freedom in Christ yang setiap bulan Agustus dilakukan oleh Pastor Franz dan juga Pastor Dian dan tim. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Temanya mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Saudara-saudara, berdasarkan tema ini saya akan menyoroti teks yang disiapkan oleh tim, oleh panitia yang melaksanakan kegiatan ini, Pastor Franz dan Pastor Dian, bahwa mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar, menurut 1 Yohanes 5 ayat 20, ada banyak pelajaran berharga yang akan kita terima sepanjang kita datang dengan penuh konsentrasi. Amin. Saudara percaya manusia tidak hidup dari roti saja. Amin. Manusia hidup dari firman Allah. Kebutuhan tubuh kita adalah makan, minum, pakai, olahraga, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan tubuh. Saya lihat
Kadang untuk kebutuhan tubuh ini orang bisa habis-habisan. Orang bisa keluar pagi, pulang malam, lalu pagi-pagi sudah keluar lagi, pulang malam, dan seterusnya untuk mencapai yang namanya kebutuhan lahiriah, kebutuhan makan, minum, pakai, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu orang bisa korbankan kesehatan hanya untuk mendapatkan itu semua. Bagian dia sudah dapat itu semua, dia korbankan itu semua untuk cari kesehatan. Karena untuk dapatkan ini semua, dia sampai sakit. Berobat sana, berobat sini, tidak sembuh. Berobat di Sulawesi tidak sembuh, ke Jakarta tidak sembuh, nyebrang ke Penang tidak sembuh, lanjut ke Singapura tidak sembuh, harus pindah dari benua ke benua, sampai harta yang dia cari tadi habis, tapi tidak sembuh. Ada kasus seperti itu. Makanya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus pernah bilang begini sama murid-murid dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Tuhan Yesus bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dengarkan ayat ini, perhatikan. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Amin. Selama masih siang. Betul. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya. Siang bicara apa? Bicara banyak hal. Bicara selagi masih ada kesempatan. Amin. Amin. Saya diberkati dengan senior-senior pastor seperti suami istri ini yang luar biasa, mereka punya semangat menginjil, dan itu buat saya amazing, luar biasa. Punya beban berdoa buat jiwa-jiwa, doa buat Israel, doa buat Indonesia, doa buat Singapura. Dan kami bersyukur karena kami mendapatkan konfirmasi. Itu juga yang saya dan istri lakukan. Itu juga yang saya dan istri ajarkan kepada jemaat. Kita tidak boleh egois, hanya berdoa buat kampung kita saja, atau gereja kita saja, atau sinode kita saja. Kita dipakai untuk berdoa bagi semua orang. Amin. Tapi kita tidak sampai kepada tahap berdoa saja. Saya sering ajar di mana-mana, kita doakan apa yang mau kita kerjakan, kita kerjakan apa yang sudah kita doakan. Karena kita percaya ora et labora. Amin. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Harus ada keseimbangan. Kalau hanya doa, tapi tidak ada tindakan, percuma. Makanya luar biasa saudara-saudara, kalau ayat tadi bilang kita mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Selagi masih siang, selagi masih apa? Selagi masih ada kesempatan kita injili orang. Amin. Amin. Tadi itu kesaksian Pastor Dian, keren habis. Saya betul-betul, saya ini tipe orang yang menghargai orang kalau dia bicara. Itu saya. Karena saya percaya tabur tuai. Ya. Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian pada dia. Kalau mau didengar, harus mendengar. Amen. Banyak orang dia mau didengar, bagian orang ngomong dia tidak dengar. Menurut saya ini perlu diperbaiki, ada yang kurang beres di sini. Kalau saya paling hormat orang bicara, kalau saya di gereja Tuhan tempat saya melayani, itu ada ibu-ibu tidak tamat SD. Tapi kalau dia khotbah, itu ayat mengalir. Yang sarjana teologi belum tentu mampu kayak begitu. Yang master teologi belum tentu mampu kuasai ayat-ayat sebanyak itu, hafal ayat-ayat sebanyak itu. Tapi yang tidak tamat SD, waduh, mengalir kayak sungai, kayak air. Ya. Nah, kita harus kerja selagi masih siang. Kapan datangnya malam? Bisa jadi kita hanya rencana mau injili orang. Saya rencana mau injili bapak di sana, ibu di sana, kawan di sana, kerabat, mertua, menantu, kakak, adik, ipar, dan lain sebagainya. Tapi hanya sampai tahap rencana, dan rencana. Dan akhirnya malam itu datang. Malam itu datang bisa berupa apa? Orang itu meninggal. Saudara belum sampaikan apa-apa. Tuhan bilang apa? Dalam Yeskiel 33 mulai ayat 8, Tuhan bilang, kalau kamu tahu sesuatu Yeskiel, saya suruh kau bicara. Kau tidak bicara, orang itu mati, saya akan tagih, saya akan tantang nyawanya dari kamu.
Makanya apa yang Pastor Dian saksikan itu Alkitabiah. Amin. Tadi kita dua dari Hotel Four Point sampai ke Sultan Raja, itu ada Pak sopir. Nah, saya dengan ibu sudah kerjaan hari-hari begitu. Kita mulai bangun pembicaraan. Bapak agama apa? Agama Kristen. Gereja di mana? Di sini. Gimana Pak? Si ibu pasti gereja lancar. Bapak saya sudah tidak gereja berapa tahun begitu. Oh, langsung itu. Langsung itu. Karena dalam metode penginjilan, atau ada satu metode penginjilan populer namanya EE, Evangelism Explosion. Ternyata salah satu sasaran penginjilan bukan hanya kepada non-Kristen. Banyak orang yang beragama Kristen, tapi tanya mati kemana, dia tidak tahu. Ya. Puji Tuhan kalau Tuhan bisa kirim orang Israel seperti tadi untuk diinjili. Tapi ya mungkin saudara tidak dapat kesempatan kayak Ibu Dian. Tak usah urus dulu yang Israel. Kawan-kawan kita urus. Amin. 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 Syukur kalau Allah izinkan, tetap sapa di depan, ambil waktu dengan penuh hikmat, penuh kontekstualisasi. Kita masuknya bagaimana? Ibu Dian ngomong tadi benar. Jangan langsung dulu, santai, mengalir. Itu kontekstualisasi. Baca bagaimana Yesus memenangkan pelacur itu di Parigi Yakub. Yesus tidak datang langsung injili dia. Yesus datang ke sumur itu, Anda boleh baca. Yesus minta minum. Ini titik awal komunikasi keren. Dia minta minum dulu. Orang kan lagi ambil air, nggak mungkin dia minta ada martabak, kan nggak nyambung. Sumur mana siap martabak atau roti? Air. Tapi Anda tahu ujung-ujungnya Yesus minum nggak? Nggak minum. Ya. Itu hanya pembicaraan pembuka untuk ujung-ujungnya pelacur ini diselamatkan. Amin. Itu yang namanya pelayanan kontekstualisasi. Hamba Tuhan harus begitu. Kita harus tahu kalau masuk ke Gemim, kita kontekstual dengan Gemim. Masuk ke Katolik, kita tahu kontekstual. Masuk ke Advent, kita tahu kontekstual. Masuk ke GBI, GSA, GPDI, kita tahu cara berkontekstualisasi. Amen. Menghargai orang. Amen. Karena ada orang yang suka bilang begini kan. Kalau saudara datang ke rumah orang bilang begini. Anggap aja rumah sendiri. Saudara harus cerdas mencermati kalimat itu. Dia punya maksud, anggap saja rumah sendiri. Itu bukan berarti seenak-enaknya buka kulkas, berangkasmu di mana? Aku mau periksa dong. Bukan begitu. Tolong diwaspadai itu. Makanya saya kalau diundang minta maaf. Saya ini bermitra dengan banyak gereja. Jadi saya harus tahu mereka terima saya sebagai saudara, tapi ada batasan-batasan yang saya perlu hormat. Yes. Nggak bisa main bongkar bangkir. Wah, piringmu kurang bagus, bajumu. Wah, tidak bisa begitu. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, Yesus melakukan kontekstualisasi itu. Sebab kalau kita tidak lakukan, orang itu tahu-tahu mati. Tuhan akan tagih nyawanya dari kita. Baca Yeskiel 33 ayatnya yang ke-8. Sambil saya ambil air minum. Haleluya. Silakan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Tapi engkau hamba Tuhan, saya sudah kasih tahu, suruh ngomong, suruh injili, suruh kasih tahu pada dia, ngana tadiam. Dengar ini. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Yes. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak Ibu, ini bukan berlaku bagi Yeskiel aja, kita semua. Yes. Karena amanat agung, the Great Commission, itu bukan tugas rohaniawan aja. Itu tugas semua orang Kristen. Amin. Jadi misi menginjil, memberitahukan Kristus, ya, mengajak orang dari gelap menuju terang, itu bukan cuma tugas pendeta, salah. Amanat agung, the Great Commission, Matius 28 dan 19-20 itu tugas gereja. Gereja apapun, tak pandang sinode. Amin. 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 Jadi kalau saudara dengar begitu, saudara, pembiaran saja, hati-hati. Lain hal, kalau kita sudah suruh bertobat, dia tidak mau, oh itu risiko Anda. Saya lolos, makanya saya mau jadi hamba Tuhan yang cari aman dengan Tuhan, bukan cari aman dengan manusia. 9, perhatikan. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, dia tidak mau. tetapi ia tidak mau bertobat, Ya sudah. ia akan mati dalam kesalahannya,
tetapi Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Amin. Jadi tadi kita sudah ngomong sama itu sopir, ingat Pak, gereja Pak. Lalu dia sharing sedikit, aduh istri saya tinggalkan saya. Saya bilang, iya manusia memang begitu. Satu-satunya yang gak pernah tinggalin Bapak cuma Tuhan Yesus. Amin Pak. Iya, jadi jangan tinggalkan dia Pak. Dia tidak pernah mengecewakan Bapak. Saya yakin hampir setiap hari dia masih sama. Panggil bilang begini, mari kepadaku, mari kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari, mari, mari. Setiap hari Yesus panggil. Amin. Tapi banyak orang yang tidak mau. Ya, Lalu ya. saya sedikit kontekstual, saya tidak langsung menghakimi dia. Saya langsung cerita tentang papa saya. Saya bilang papa saya juga kayak om dulu. Ya. Saya ajak-ajak nggak mau sampai kena tumor baru mau. Kalau Tuhan masih panggil pakai khotbah, mendingan datang. Yes. Biasanya orang pakai khotbah begini belum mau. Dia maunya pakai selang infus. Ya, so selang infus baru mau nyembah dia. Kalau begini, well, so begini keren. Ya. Iya tuh. Nggak mau menyembah. Tapi kalau selang infus, siapa Jo masuk dia bilang, angkat lagu dong. Angkat lagu. Kalau di sini kita angkat lagu, dia tutup mata, tunduk, tidak jelas. Tapi kalau sudah infus, angkat lagu terus. Kidung jemaat lah, lagu baru lah, semua. Saudara, minta maaf ya, saya harus ngomong. Jangan jadi orang munafik yang perlu Tuhan saat sudah koma. Ya. Kalau jantung masih berdetak, masih hela napas kehidupan, masih injak kaki di planet, masih hidup di kawang-kawang, tolong datang pada Yesus. Amin. Supaya andai kata kita sakit pun kita menyembah, kita menyanyi atau kita baca Alkitab, bukan munafik. Memang itu lifestyle kita. Amin. Dari dulu itu gaya hidupku. Amin. Begitu. Aduh di NTT itu ibadah tuh paling ramai 24 malam. Ya kayak di Manado juga burung tahun. Tahu toh? Ini paling akrab, saya sudah ulang-ulang datang Sulawesi Utara. Kita tahu itu istilah burung tahun. Hanya pasca baru dia muncul, kadang baru perjamuan dia pakai putih hitam jadi malaikat Jibril turun dari awan-awan. Oh wow, haleluya. Oh itu dia suci sekali itu. Nanti habis perjamuan baru dia main judi lagi. Begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita kantong Kristen loh. Iya. Harusnya kita bercahaya. Amin. Amin. Tuhan lagi kirim banyak orang. Kami satu pesawat dari Singapura. Atas pesawat orang Indonesia sedikit, bule semua. Belum lagi yang dari China, dari mana-mana datang ke Minahasa. Orang Minahasa harus siap jadi saksi Kristus. Amin. Amin, kekasih Allah. Amin. Ini negeri diberkati loh. Amin. Jangan sampai Tuhan goncang pakai gempa bumi baru kita mau. Saya harus ngomong ini. Saya hamba Tuhan bicara apa adanya. Kadang-kadang gara-gara khotbah menjadi undangan terakhir, tapi tidak ada masalah. Lebih baik jadi undangan terakhir daripada kita tutup mulut seperti Yeskiel tadi. Tidak mau kita. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Maka dari itu, selagi masih siang, kerja buat dia. Amin. Amin, amin. Kerja buat dia. Lalu siang bicara apa? Bicara kalau yang tadi kesempatan akan datang malam. Malam bicara apa? Bicara orang yang mau kita injili ternyata baru mau niat dia udah mati. Kebanyakan niat tanpa aksi. Itu namanya NATO, no action, talk only. Istilah lain berkata babi seksi. Banyak bicara sedikit aksi. Amin. Ada yang bilang Manado menang aksi doang katanya. Ya kita tidak begitu. Amin. Manado bukan menang aksi doang, menang atas dosa. Amin. Setelah menang atas dosa, Manado apa? Menara doa. Amin. Harusnya begitu. Amin. Amin. Bukan menang nama doang. Ini kita harus ngomong. Karena Kristen ini, saya cintai negeri ini. Saya tidak tahu kenapa jadwal saya ini akan banyak di Sulawesi. Saya tidak tahu. Ya. Sudah ada lagi undangan, saya akan datang lagi di sekitar sini. Wow, saya pikir ada apa dengan ini negeri. Tuhan kami diutus ke sini. Pokoknya taat aja deh. Hormat laksanakan. Kita tidak minta diundang, tapi Tuhan gerakan orang undang kami. Ya udah datang. Khotbah. Doakan khotbahi. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya mau kasih tahu Bapak-bapak, saya ini mau KKR 1000 orang, 2000 orang, 5 orang, 3 orang. Semangat tetap sama. Harus tetap menyala.
Doa itu berharga walaupun cuma satu. Yes. Yang paling bikin sorga bersuka cita apa? Ya orang bertobat, nggak ada yang lain. Amin. Saudara jangan pikir sorga tertarik karena melihat mobilmu dulu cuma 2 sekarang jadi 5. Biasa aja. Oh dulu begini sekarang sudah dapat jabatan, itu yang bikin sorga tertarik? No. Ngapain tambah kaya? Ngapain jabatan tambah tinggi? Tapi tidak terima Yesus, tetap masuk neraka. Ya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Jadi saya beritakan ini karena selagi masih siang, karena ada datang malam. Malam juga berbicara apa? Kami juga ada limitnya. Kami bisa mati suatu saat. Sebelum mati bicara keras. Sebelum mati bicara apa adanya. Amin. Khotbah tulus, khotbah lurus, khotbah bagus. Semua karena pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Dan malam bicara apa lagi? Bicara tentang kuasa kegelapan yang semakin bekerja double porsi. Ya. Untuk menjatuhkan Adam itu yang datang bukan main-main. Dan kelihatannya di zaman akhir menuju akhir zaman, setan yang datang itu bukan yang siku 1, siku 2 sersan. Ini jenderal bintang 100 semua yang datang nih. Bukan bintang 5, bintang 100. Yang datang mau tipu gereja. Mau datang mau tipu orang percaya. Tapi melalui pembacaan kita 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan di bawah tema selama beberapa malam ini. Tenang, saya tidak ada khotbah lama-lama. Kan ada masih besok malam toh. Ini hanya pancing saja. Supaya kita yang di sini undang saudara-saudara yang lain. Amin. Jangan takut, jangan pikir aduh ini kalau model semangat begini kayaknya 2 jam setengah. No. Semua ada waktu kok. Santai. Jangan langsung, aduh, ini gejala-gejala akan lama. Beberapa wajah sudah mulai mencurigakan. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat kok tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan. Amin. Haleluya. Mengenal yang benar. Saudara-saudara, ya, dan tinggal di dalam yang benar. Ini penting. Karena pendahuluan saya mengingatkan kita akan ada malam. Salah satu jenis malam adalah ketika kuasa gelap bersama segala metodenya, segala agendanya, segala program kerjanya. Kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sibuk bawa terang, menerangi kegelapan, anak-anak gelap beda misinya. Mereka akan semakin berusaha memadamkan api-api, lilin-lilin, kalau bisa padam mati. Itu target setan dan antek-anteknya. Ya. Setan dan para penyesat. Mereka akan sebarkan ajaran-ajaran bengkok. Mereka akan sebarkan kenajisan, kekotoran, tipu daya. Saya percaya kok. Alat-alat Tuhan kerja keras. Alat-alat setan juga kerja keras. Tapi jangan takut. Jangan takut. Saya selalu bilang begini. Setan ada kuasa. Itu tidak bisa dipungkiri. Setan ada kuasa, tapi Yesus kita maha kuasa. Kalau hanya ada kuasa itu biasa. Tuhan yang kami sembah maha kuasa. Makanya ayat ini dimulai dengan kalimat ini, Bapak Ibu terkasih. Ini akan saya soroti bagian pertama. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Saudara, kalau kita baca teks lalu ada kata tetapi di situ. Itu tujuan ditempatkan kata tetapi untuk mengkontraskan bagian itu dan bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya ayat berapa? Ayat 19. Ayat 19 bilang apa? Dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan, Bapak Ibu perhatikan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini yang saya sampaikan tadi. Roh Kudus buat khotbah ini mengalir bahwa ada masa kegelapan, ada masa di mana malam itu akan datang, di mana setan berkuasa gila-gilaan, setan bekerja gila-gilaan. Tapi ayat ini bilang akan tetapi kita tidak perlu takut orang percaya, kita punya Yesus. Amin. 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 Oh, setan bekerja ini ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Cara kerja setan ini kan banyak, Bapak Ibu terkasih, banyak sekali. Ada yang level berat, itu kalau setan masuk, orang bisa kerasukan dan bisa gila, bisa teriak-teriak seperti orang di Gadara dan di Gerasa. Atau mungkin seperti MM. Tahu MM?
Maria Magdalena itu diikat oleh 7 roh jahat. Dan para penafsir mengatakan 7 di situ bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu angka orang Yahudi, itu angka kepenuhan. Jadi yang menguasai Maria Magdalena itu sebenarnya adalah satu kondisi yang sangat mengerikan. Saya waktu ada di satu kota, saya kunjungi satu gereja. Waktu saya masih mahasiswa teologi, lagi praktek kerja lapangan. Waktu saya kunjungi gereja itu, saya kaget sekaget-kagetnya karena apa? Saya belum pernah melihat apa yang saya lihat pada waktu itu seputaran pelayanan di gereja. Di situ saya lihat pemain tamborinnya seorang ibu, badannya agak gemuk. Biasa kalau pemain tamborin di gereja-gereja itu yang SMP atau SMA atau kuliah tapi yang agak kurus-kurus, kalaupun ibu-ibu yang agak sedikit langsing lah. Kalau yang ini hanya Tuhan yang tahu. Ya, agak berat, heavyweight. Ya. Ini bukan langsing lagi. Oh, itu hanya Nabi yang tahu ya. Jadi, kita kaget sekali kita lihat seorang ibu dengan badan sebesar itu tapi lincahnya minta ampun. Dan dari gerakannya, karena saya ini dancer dulu, saya ini penari. Saya ini paling suka gaya Michael Jackson apa segala. Dancer banget saya ini. Ya saya tahu kalau bilang badance itu kita tahu DP lentingan itu kita tahu. Oh, ini tahu bergoyang. Karena kita dulu anak diskotik. Dulu hidup nakal jauh, bacok orang, hidup tidak jelas saya. Jadi dunia malam banget gitu. Ya saya tahu ini orang jago menari gitu. Tapi ada tarian tradisional, ada tarian gereja, kan ada tarian kreasi baru juga kan. Jadi waktu saya lihat, keren banget. Kaget saya, seumur-umur saya keliling-keliling kemana-mana, belum ketemu pemain tamborin dengan ukuran seperti ini. Iya kan? Dan sorry, ini orang ibu kulit putih, etnis tertentu, dan wow, saya bilang ini kaget saya. Yang bikin kaget lagi, di akhir khotbah ada suara gembala yang naik pengumuman ibu ini. Ternyata ibu ini ibu gembala. Oh, ini lebih kacau lagi. Saudara cari, mungkin ada tapi jarang ibu gembala main tamborin. Amin. Jarang itu. Ibu gembala itu ya WL khotbah gitu loh, pimpin perjamuan atau urus yang di belakang layar demi kepentingan banyak orang. Bukan pukul-pukul rebana. Tapi itu yang terjadi. Lalu pulang saya share kepada gereja di mana saya PKL. Saya bilang saya ke gereja depan, ibu gembala ini begini. Langsung pendeta di sana bilang, kau tahu sejarah hidup ibu itu? Ibu itu dulu kerasukan setan. Dia jalan tanpa busana keliling kota ini. Dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, sembuh total. Kerasukan setan dia, sembuh total. Lalu pendeta itu jatuh cinta dengan dia. Mereka berdua menikah. Pelayanan mereka menuai jiwa-jiwa terlalu banyak. Ada orang yang kerasukan sampai jenis begitu. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan kita? Amin. Sekali lagi saya bilang, setan ada kuasa, Allah maha kuasa. Amin. Amin. Jadi saya percaya sampai hari ini sudah diutus ke sana kemari dengan keyakinan Immanuel, God is with us. Amin. Amin, kekasih Allah. Amin. Dia berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Makanya mau di mana saya beritakan, karena kami diutus dengan otoritas, kami diutus dengan wewenang, kami diutus dengan wibawa ilahi untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yes. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada juga fenomena setan kerja tuh begini. Ini yang harus hati-hati. Mungkin tidak kerasukan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, oh puji Tuhan saya tidak pernah kerasukan sampai jalan tanpa busana. Oke. Tapi ingat, setan punya kerja yang lebih berat menurut saya. Sekalipun dia itu kesetanan, tapi tetap pelayanan, itu bahaya. Ya. Ya. Ini lebih bahaya dari Maria Magdalena. Setan ada dalam dia, tapi dia tetap duduk di kursi majelis. Dia majelis. Setan ada dalam dia, tapi dia ketua panitia pembangunan gereja. Setan ada dalam dia, tapi mungkin dia pakai jubah keagamaan. Itu jauh lebih berat. Emang ada begitu? Ada. Yudas itu rasul. Bapak Ibu, Yudas itu rasul. Yesus berkata, Yudas itu iblis.
Mana bisa ada ibadah-ibadah dengan enak-enaknya dalam Lukas pasal 22 itu. Ayatnya yang pertama sampai seterusnya. Khususnya nanti sampai di ayat 3. Iblis masuk ke dalam Yudas. Wah, itu ngeri-ngeri sedap itu. Tolong baca dulu. Lukas pasal 22 mulai ayat 1. Ya. Silakan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Terus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Anda bisa bayangkan. Ini rasul, sudah rasul lagi apa? Bendahara. Ini bukan jabatan pelayanan main-main. Yes. Tapi Anda lihat, tetap pelayanan. Tetap ikut rombongan kudus. Wow. Bahkan pernah Yudas itu makan perjamuan, maksudnya bukan makan, ambil perjamuan langsung kerasukan. Tapi dia tidak kayak tadi, kerasukan, tapi bisa tetap tenang, bisa tetap senyum. Menurut saya ini level paling bahaya. Ya. Buka Yohanes pasal 13 ayat 27, saudara-saudara, di mana Yudas menerima roti perjamuan kerasukan. Kita kalau perjamuan kudus itu berharap ada berkat, ya, ada sukacita, ada pembaharuan. Ini no, ambil roti perjamuan, tapi setan masuk dalam dia. Perhatikan ayatnya. Berapa? Yohanes 13 ayatnya yang ke-27. Makanya hati-hati dengan setan jenis ini ya. Jangan asal percaya, oh dia pelayanan, belum tentu. Cek and recheck dulu. Cek and recheck, nanti saya buktikan sepanjang khotbah ini. Pokoknya jam 9 saya berhenti. Tolong lihat jam masing-masing. Haleluya. Tolong lihat dulu. Haleluya. Ada yang bapak-bapak yang lihat sambil berkata, enak juga pendeta tahu diri begini ya. Oh iya, pasti saya tahu diri. Saya sudah pemain kok. Bukan pemain baru ini. Kita so tahu cara senyum. Kita so tahu ini suka apa tidak suka, kita so tahu. Ya, ini bukan bisikan roh, ini hanya psikologi aja saya tahu. Perhatikan Yohanes 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Sampai di situ. Iya, kerasukan iblis. Tapi apakah dia teriak-teriak? Tidak. Apakah dia manifestasi aneh-aneh? Tidak. Tetap still pelayanan, tetap urus pelayanan. Menurut saya ini paling bahaya. Paling bahaya. Makanya dalam Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 6, mulai ayat 70, Yesus bilang, aku yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Siapa dia? Yohanes tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Petrus tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Kadang-kadang orang sedang kerasukan iblis, suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, pendetanya tidak tahu, kawan majelis tidak tahu, tetangga tidak tahu, Tuhan Yesus tahu. Perhatikan ayat ini. Yohanes 6 ayat 70. Yohanes pasal 6 ayat 70, firman Allah berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun seorang di antaramu yang adalah iblis. Ini kan ditulis oleh Yohanes pada tahun 90 sampai kurang lebih 90 sampai 95 Masehi. Setelah peristiwa ini sudah terjadi. Makanya Yohanes kasih tahu orangnya itu Yudas tuh, 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, jadi jangan bangga kalau saudara dekat dengan pendeta ya. Yang dekat sama Yesus saja penipu. Ya. Jangan bangga kalau saya kenal dengan ketua sinode. Jangan bangga, biasa aja. Ketua sinode siapa dibanding Yesus? Jangan bangga kalau bilang saya dekat dengan ini itu. Halo, yang dekat Yesus aja nih iblis. Ibu, saya harus ngomong ini kan orang bangga banget. Saya sama pendeta. Emang kenapa kalau begini? Pastikan dekat sama pendeta, tapi tinggal dalam Yesus. Amen. Sebab tema kita ini mengenal yang benar dan tinggal dalam yang benar. Amen. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amen. Tapi percayalah, kalau kita tinggal dalam Dia, kita betul-betul mengalami Dia,
silakan setan pakai 1001 macam untuk tipu kita. Karena memang dia bapa segala pendusta. Tapi kita pasti tidak akan bisa ditipu. Amin. Hanya sesama anak setan yang bisa ditipu. Anak Tuhan tidak bisa. Amin. Kekasih Allah. Karena kita diberi pengertian. Saudara kembali kepada 1 Yohanes tadi ya. 1 Yohanes pasalnya yang kelima yang kita bahas ini. Ayatnya yang ke-20 itu. Dengan jelas ayat itu berkata di sana ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Iya. Silakan setan bekerja, tapi kita tahu anak Allah sudah datang. Anak Allah itu siapa? Yesus Kristus. Dia sudah lahir, dia sudah pelayanan, dia sudah beritakan Injil, dia sudah menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya kalau tempat itu sudah selesai, aku kembali untuk membawa kamu ke sana, supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amen. Yesus tidak mau kita hanya bersekutu dengan dia di bumi ini, di kawan-kawan aja. Yesus mau sampai surga. Amen. 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 Orang yang tidak tinggal dalam Yesus mungkin dia kelihatan bersekutu, tapi cuma di sini, tidak sampai di sana. Emang ada begitu? Oh banyak, banyak Bapak Ibu terkasih, banyak. Maka dari itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, Yesus Kristus sudah datang. Amin. Amin. Dia sudah datang pada kedatangan yang pertama 2000-an tahun yang lalu. Kalau pada kedatangan yang pertama itu, menurut Galatia 4 ayat 4, itu ada nubuatan, ada penggenapan waktu. Galatia 4 ayat 4. Kedatangan Yesus itu sudah dijanjikan kepada Adam, kepada Nuh, Abraham, Musa, Daud, bahkan seluruh perjanjian lama. Nubuatannya itu bagi dia. Ribuan tahun, kurang lebih dari Adam sampai Natal, 4000 tahun, baru penggenapan itu terjadi. Perhatikan ayat ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Betul, terus. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Saudara-saudara, dia sudah datang pada waktunya. Sekarang kita lagi tunggu dia mau datang yang kedua. Amin. Saudara percaya dia akan datang? Amin. Kalau kedatangan yang pertama sebagai bayi sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu di kandang hina kota Bethlehem, dan itu ada skenario, ada penetapan Allah, maka kita harus percaya kedatangan yang kedua pun akan segera terjadi. Amin. 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 Makanya di beberapa data firman Allah, Wahyu pasal 22 mulai ayat 7, ayat 12, ayat 23 kali Yesus bilang, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Bahkan Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-37 dia bilang, aku tidak akan menunda lagi, aku segera datang. Makanya kalau kita lihat peperangan sana sini, Israel punya fenomena dan lain sebagainya. Kalau kita yang suka belajar Alkitab, kita tahu ini tanda-tanda zaman semua. Tidak boleh lagi main-main. Perhatikan Ibrani 10 ayat 37. Firman Allah itu jelas di sana. Ibrani 10:37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin. Yesus pasti kembali. Amin. Dia yang sudah datang akan datang lagi. Yes. Dialah yang harus tinggal dalam kita dan dia akan jemput kita. Kita hanya menumpang sementara di sini. Ingat, kedatangan Tuhan itu ada dua. Ada yang bersifat universal. Itu namanya eskatologi secara umum. Ketika dia datang dan angkat gereja. Tapi ada namanya eskatologi pribadi. Eskatologi individu. Itu kapan? Saat dia datang menjemput nyawa kita. Amen. Itu sebenarnya Tuhan datang kepadamu. Kita semua lagi tunggu nomor antrian. Amin. Amen. Antrian meninggal. Hanya tidak tahu siapa duluan. Yang masih muda jangan sok-sokan. Lihat yang rambut putih lalu kau lihat, aduh kita kasihan Pak Opa. Siapa bilang Opa duluan? Belum tentu. Ini khotbah bukan untuk sumpah-sumpah Opa. Saudara, bukan. Kita punya sop putih banyak juga, ini hanya kita sembunyi. Oh, ini menyamar saja ini. Aslinya darah Yesus berkuasa. Tapi
Jadi kapanpun Tuhan jemput kita itu urusan Tuhan. Intinya siap-siap saja. Bukan hanya eskatologi universal, tapi eskatologi individual. Amen. Itu akan terjadi di waktu yang Tuhan tentukan. Amen. Ya. Kematian tidak kenal tua, tidak kenal muda. Saya kenal opa-opa sudah 90 tahun masih sehat, baca Alkitab tidak pakai kacamata. Hormat diberi. Ada bayi baru lahir Tuhan ambil baru umur 2 jam. 2 jam ada yang masih dalam perut, Tuhan so ambil. Suka-suka dia, dia pemilik kehidupan. Intinya begini. Ini hampir selesai, belum hanya hampir. Pokoknya jam 9 kita stop, ya kan? Ini pemanasan, Jo. Saya mau lihat nanti ada beban ajak orang lain atau tidak besok. Intinya begini. Aduh, saya mata nih agak bermasalah. Intinya begini, Bapak Ibu terkasih orang-orang tua saya yang ada di Kawangkoan. Percaya atau tidak, sangat mudah bagi Tuhan membuat kita tidak ada malam ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Sangat mudah baginya untuk membuat kita semua tidak ada di sini malam ini. Tapi kita bertanya, kenapa kita masih ada? Apakah kita lebih baik dari kerabat atau kenalan kita yang sudah meninggal 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu? Belum tentu. Bisa saja kita lebih jahat. Hanya dia sedang kasih waktu supaya kita bertobat. Itu yang pertama. Amen. Makanya ada ayat bilang begini, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat. Bukan kesempatan bikin dosa. Roma 2 ayat 4, perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Yap. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Ada orang yang sudah tambah umur, minta maaf kalau di Kawangkoan saya tidak tahu. Ada di daerah lain, so tambah tua, masih piara perempuan. Aduh. Asal dia dinas keluar ke Jakarta, di hotel tuh pasti pijat refleksi. Dan kalau su pijat-pijat nih kan nanti ujung-ujungnya plus-plus. Aduh, su tua-tua begitu. Mendingan ikut paduan suara lansia. Amin. Tidak usah bikin aneh-aneh. Ada opa-opa saya tahu pergi ke tempat pelacuran, overdosis obat kuat. Katanya telur madu kunyit apa mati. Telur madu kayak kunyit kayak segala macam dia sok pakai. Lalu ditanya kepada itu lalu serius ini saya sudah ketemu kasus banyak, saya tidak sebut daerah ya. Lalu tanya kepada perempuan, minta maaf kepada PSK itu, kamu ngapain? Kata cewek itu, saya belum ngapa-ngapain udah mati dia. Saya belum ngapa-ngapain, baru hanya kasih dia minum mati. Saudaraku, kenapa kita masih ada malam ini? Bisa jadi kita lebih jahat, tapi Tuhan mau kita bertobat. Makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15, Tuhan bilang begini melalui Simon Petrus, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Perhatikan ayat ini, bagian A saja, 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin. Sampai di situ. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan beroleh selamat. Saya harap khotbah saya di malam pertama ini jangan dimasuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Pastikan hati kita bukan tanah berbatu-batu, bukan tanah di pinggir jalan, bukan tanah semak duri. Pastikan hati kita tanah yang subur. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Benih-benih ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah banyak, berbuah manis untuk kemuliaan nama Allah. Kenapa kita masih ada? Yang kedua, agenda Tuhan belum selesai. Allah mau pakai kita semua. Amin. Bukan hanya untuk kita bertobat. Allah mau pakai melalui kita yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, pengampunan, kelepasan, berkat atau mujizat. Kita dipakai untuk jadi saluran berkat. Bawa keluarga kita, bawa teman kita, bawa sahabat kita, bawa tetangga kita.
Jangan buang-buang waktu. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amen. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati. Besok kita lebih menyala. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Mari kita berdiri bersama saya. Nanti saya sambung lagi. Ayat ini belum selesai, masih banyak pelajaran. Oke, Tuhan berkati.